Oke, halo vlogi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Alexi Channel. Tapi kali ini kita tidak akan bermain-main di kelas luaran ya, tapi akan kembali pada konten-konten yang sekitar indoor saja. Nah, harapannya semoga hari ini keadaan kalian semua baik-baik, sejahtera, sehat, walafiat, dan tentu saja dekat bersama keluarga di rumah, beserta kerabat yang lain tentu saja. Nah, seperti biasa, sudah cukup lama tidak pernah bikin satu playlist di bagian dari playlist pojok arloji. Nah, ini ada terkait dengan salah satu koleksi arloji lagi yang lain yang belum sempat saya tayangkan secara lebih detail, dengan bertajuk brandnya adalah Bulgari, seri Carbon Gold, tipenya adalah quartz, tipe chronograph karena dilengkapi dengan 3 sub dial seperti bagaimana sih, yang otomatis dia memiliki 3 tombol sebagaimana biasa. Lalu secara konteks penampilan luarnya, secara fisik dia semua berwarna legam ya, seperti halnya juga sama beberapa seri Carbon Gold yang lain. Nah, Bulgari Carbon Gold ini sendiri, sebagaimana dikatakan bahwa dia karbon ya, tentu dia menggunakan serat karbon pada bagian material pembungkus fisiknya, tapi tentu saja dia secara material logamnya itu di daulat dia menggunakan logam mulia. Ada 3 contoh sebenarnya, ada 3 bahan yang digunakan, yaitu pertama dia menggunakan bahan emas kuning, lalu yang agak merah-merahan yang disebut dengan rose gold, dan yang terakhir dengan emas putih atau platina. Nah, kebetulan yang saya pegang saat ini adalah yang berbahan platina. Nah, terus bagaimana keterangan tambahan lainnya? Bulgari Carbon Gold The City Series, karena dia dikatakan sebagai City Series karena dia menampilkan beberapa nama-nama kota besar di dunia. Yang untuk Indonesia sendiri itu ada yang pernah saya temukan, itu ada nama Jakarta, termasuk Bali yang pernah beredar juga ya di antara teman-teman penggemar arloji di beberapa blog maksudnya, blog-blog penjual dan jam. Nah, tentu saja yang sisi menariknya lagi apa? Karena bagaimana dengan arloji ini? Ini adalah dikatakan sebagai produk limited ya, sebagaimana beberapa nama kota lain yang ada itu seperti Paris, nama-nama kota yang besar di Amerika, semua negara itu sebenarnya mewakili di arloji ini. Merupakan sirka produk di tahun 2005, yang artinya dia discontinue model, tidak akan dibuat lagi di pasaran. Dan beberapa catatan lain, sebentar, saya ungkapkan apa tadi, kok hampir lupa. Carbon Series, nah ini sendiri merupakan seri Jeddah atau kota Timur Tengah ya, lebih tepatnya, terkait dengan auranya hitam gini, mengingatkan pada aura kiswah Ka'bah. Dan serinya dia dikatakan lebih sedikit karena ini hanya dibuat limited edition, hanya sebanyak 500 biji, dan ini adalah nomor seri yang ke-404. Nah, nomor cantiknya seperti itu, 4.4 ya, kurang lebih itu ya, 4 kali 4. Sementara untuk beberapa arloji yang nama kota lain itu dia dibuat sebanyak 999, jadi 1000 kurang 1. Nah, sementara varian ini sedikit lebih minim ya, dibuat 500 biji dibanding nama-nama kota yang lain. Nah, tentu saja untuk meliput beberapa materi detailnya kita akan langsung pada segmen tayang berikutnya. Oke, lanjut ya, jangan kemana-mana, dan tentu saja jangan lupa like, comment, and subscribe untuk kanal ini bisa menampilkan beberapa konten yang bermanfaat tentu saja dalam bidang hormon. Lanjut ya, agak ribut nih di luaran. Nah, berikutnya kita akan coba awal lagi melihat dari sisi detail bagian mukanya ya, kita coba. Sebagaimana bisa terlihat di sini, secara tampilan dia adalah bentuk bulat seperti umumnya, standar-standar saja. Dan pada bagian casing, tepian casing utama dia terdapat lingkar tulisan Bulgari, itu juga di bawahnya Bulgari juga. Lalu secara pilihan warna dial utama adalah warna hitam. Lalu terdapat 3 sub dial sebagaimana biasa. Ini adalah dial untuk satuan detik jika detik panjangnya tidak dimanfaatkan. Lalu apalagi di sini, ini satuan yang 10 menit, dan ini seperti 30 detiknya mungkin ya.
Lalu ada intipan tanggal di sini di bagian kolom penunjuk index hour angka 4, angka tanggal. Nah ini saya yang tertutup ya. Di bawah subdial yang sebelah ini, lurus di bawah 3 ini ada tulisan kecil lagi di sini. Tulisan jedahnya yang merujuk pada nama-nama kota. City seriesnya itu adalah Jeddah, Timur Tengah ya, salah satu negara di Saudi Arabia. Lalu ini adalah mereknya Bulgari Chronograph, karena dia memanfaatkan fitur chronograph seperti ini kalau dijalankan. Nah itu panjangnya jalan, jarum detiknya. Nah tapi dengan jalannya di subdial yang di bawah ini akan sedikit lebih cepat boros ya. Nah setelah diberhentikan dia akan berhenti. Nah ini jalan 1/10 detiknya, baru kita kembalikan lagi yang tombol bawah. Set, kembali lagi. Nah seperti itu kurang fitur chronograph-nya. Lalu apalagi pilihan aksen angkanya hanya di angka 12. Angka utama, indeks berikutnya adalah stripping kurus begini, yang tentunya warna-warnanya tetap memadukan pilihan aksen warna white gold-nya ya, atau yang kita kenal dengan istilahnya apa tadi, emas putih itu, bahan platina, warna platina. Oke cukup kira-kira kurang lebih. Oh ya, kita akan coba ukur diameternya seperti berapa. Jadi kita menggunakan kaliper. Jadi dia kalau dengan lebar crown dia tepat di angka ini ya, 40 mm atau satuannya 4 cm. Jadi kalau dikurangi lebar crown, tidak disertakan crownnya, dia berkurang sekitar 2 mm, atau dalam arti lebar case nya ini adalah 38 mm. Oke kurang lebih seperti itu. Dan tampilan yang lain pada pilihan aksen depannya ini cutnya sangat jernih sekali, yang kalau dia ditampilkan agak miring begini biasanya dia terlihat warna kehijauan ya. Nah itu kan ada saya sambil sertakan nanti foto khusus juga, yang artinya pada pilihan kaca yang sapphire kristalnya ini dia sudah dilengkapi oleh AR coating. AR coating sendiri, AR itu adalah anti reflection coating. Jadi pada saat ada pendatang cahaya dari arah mana, kita melihat pembacaan dari indeks pembacaan arlojinya waktu menunjukkan berapa itu akan menjadi lebih jernih ya. Nah itu keunggulan kalau tipe kaca safir yang dilengkapi dengan AR coating, anti reflection coatingnya, maksudnya seperti itu. Berikutnya kita beralih pada bagian back case yang sama juga dilapisi oleh pelindung dari berbahan apa tadi itu, karbon hitam begini. Jadi total ya, lengkap dari looknya juga, bagian yang menempel di main case utama hingga juga di back case. Nah pada back case juga bisa kita lihat apa aja tulisan yang tertera. Ini ada coding di sini, ini ada mereknya Bulgari. Lalu coding di sini adalah BB38CLCH. Ini adalah nomor seri produk dari seri si ini ya, carbon gold ini. Selalu diawali dengan ini dia kodenya. Tapi juga akan ada beda-beda tipe sesuai dengan varian-varian yang misalnya non tipe chronograph, itu tentunya akan ada beda sedikit ya di sini. Lalu di sini ada tulisan sedikit Fabrique en Suisse ya, pabrik Swiss ya, asal Swiss. Dan tertancap di sini ada 4 titik. Ini ada apa namanya, bagian skrup, yang juga bahannya ini adalah emas putih ya, white gold atau platina. Cukup ya kurang lebih. Nah setelah kita membahas bagian belakang juga depan front case-nya tadi, nah kita akan lihat format sampingnya. Jadi dia seperti dilihat karena dia adalah tipe chronograph, jadi dia ada 2 tombol atas, tombol bawah, dan ini tentu saja crown ya. Jadi crown itu posisinya adalah tipe pull out atau tarikan. Jadi dia hanya seperti ini, tarikan satu untuk setting tanggal dan hari, tanggal, lalu tarikan kedua. Nah seperti ini untuk settingan jam ya, tentu saja. Seperti itu.
Dan tentu saja juga nanti ada settingan khusus jika dengan cara menekan ini adalah cara men-setting dari jarum-jarum kecilnya seperti ini misalnya. Oh belum, mana dia? Bentar. Tarikan 1. Ini karena tidak pas angka detiknya, tidak pas di angka 12, jadi kita akan coba setting dulu. Bentar loh, sepertinya tidak mau jalan ini karena kondisi baterainya sudah mau habis. Nah ini detiknya juga berhenti. Oh ini masih jalan. Coba tes panjang. Nah itu jalannya pelan juga ya detiknya ini, karena tenaganya terlalu banyak terhisap nih dalam kondisi baterai sudah menjelang habis. Berhentikan, lalu kembalikan ke posisi semula. Nah dia kembali ke angka 12. Lalu posisi jika di sini tadi ada crown dan 2 tombol untuk pengaturan fungsi chronograph-nya. Nah, sementara di bagian sisi samping tentu saja yang seperti tadi, ini ada semacam plat kecil lalu dilengkapi 2 baut untuk menunjukkan informasi adanya tipe limited edition-nya. Jadi dia adalah dicetak sebanyak 500 strip. Nah, 404 ini adalah urutan arloji ini dicetak, jadi dia urutan ke 404 ya dari 500 yang dicetak. Nah seperti itu informasinya, semoga paham. Nah berikutnya kita akan konsen pada material buckle dan strap seperti apa, termasuk juga lebarnya berapa, coba kita hitung dengan kaliper. Sisipkan di sininya, nah ini kelihatan, lalu akan dilihat seberapa dia. Jadi dia ada di lebar, nah ini ya, kecil sekali nih. Jadi dia ada di 19 mm kurang 20. Biasanya tali-tali yang susah ini model ini. Nah untuk strapnya sendiri dia bukan tipe aslinya, tapi ini adalah tipe aftermarket strap kulit. Karena yang tipe aslinya yang dulunya bawaannya itu agak cenderung tebal gitu ya, bahan kulitnya paten juga. Cuman karena sudah pemakaian lama dia agak retak-retak, sehingga kita siasati dengan pemakaian tipe baru. Tapi tetap dengan mempertahankan aksen utamanya, yaitu buckle-nya ini adalah masih aslinya, yaitu buckle Bulgari. Dan juga dilengkapi dengan si ini, apa ini, tautan pengancingnya ini masih aslinya, dengan bahan yang tentu saja masih berupa white gold-nya itu tadi, atau platina seperti itu ya. Sementara kalau coding dari lebar tali di sini ada nggak ya? Oh sudah nggak ada, tapi yang jelas ini aftermarket ya. Saya juga akan sertakan kondisi tali lamanya yang masih saya simpan, jadi bisa disaksikan seperti itu kurang lebihnya informasinya sebelum kita beralih ke bagian dalam, bagian dari movement. Oke, kita berikutnya akan coba buka di bagian belakang ini. Ini baru satu berhasil ya. Dan seperti bisa dilihat ini adalah baut juga berbahan platina. Jadi sayang ini. Saya juga kadang-kadang malas buka kalau alatnya ini kurang bagus openannya ini, karena juga akan bikin rusak ya di bagian skrupnya yang kecil berbahan emas putih ini. Jadi kita akan sisihkan dulu, coba pelan-pelan. Untuk sementara saya skip ya. Kalau mudah-mudahan bisa terbuka, saya baru akan coba lihatkan dalamnya. Oke, alhamdulillah obengnya masih bisa menjangkau lebar dari tipe dratnya ini. Jadi ini sudah terbuka. Insyaallah kita akan buka ya, lihat dalamnya. Yuk lanjut. Nah kalau sudah keempat bautnya sudah terangkat, kita akan coba angkat ini pelan-pelan ya, seperti ini. Nah bisa dilihat ya, ini adalah tipe berbahan dasarnya kotor sekali nih, harus dibersihin. Ini berbahan karbon. Nah jadi kita akan langsung fokus pada tipe mesinnya. Bisa dilihat detailnya seperti itu. Jadi pada tipe mesin tertulis merek taggingnya itu Bulgari. Lalu sebentar, mana penunjuknya tadi? Bulgari. Lalu ini ada kode mesin ETA Swissnya, tipe berapa itu ya?
agak sulit ini kita baca, tapi yang jelas di sini ada 23 jewel, 23 jewels. Lalu ini ada kode 6 angka adalah tipe kaliber mesinnya. Lalu ada tulisan-tulisan yang lain. Kita akan lebih pertegas lagi dengan menggunakan foto tentu saja. Nah ini tipe agak kotor ini sebelah-sebelahnya, kita akan coba sekalian bersihkan pelan-pelan. Nah white goldnya itu yang ini ya, yang bagian casing utama ini, baru di luarnya ini ada lapisan dari yang hitam ini si karbon. Sementara dia ini yang emas putihnya itu yang di sini, casing utama ini. Oke cukup ya, jadi bisa dilihat. Kita akan coba foto. Oke, jadi sebelum kita tutup, perhatikan sekali lagi Bulgari mereknya, lalu di sini ada Swiss V8, lalu ada di atasnya logo di sini ETA. Tipe kaliber ETA-nya sendiri adalah berapa ini ya? Kurang bisa detail ini sebenarnya. Coba dibesarin dikit. 251471 itu adalah kalibernya. 6 kode angka. Lalu untuk jewelsnya sendiri ada 23 atau 23 jewels. Tipe baterainya adalah SR930 atau Sony. Ini menggunakan Sony Japan. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudah. Terus di beberapa pinggirannya ini sudah kita bersihkan sebelum kita pasang bagian backcase. Ini balik backcase-nya seperti ini. Ini juga sudah dibersihkan pinggir-pinggirannya. Sementara untuk bagian o-ringnya dia menempel di bagian dalam sini ya. Ada semacam ceruk kecil di sini, dinding dia nancap. Jadi cukup sekian informasinya. Jadi sebelum kita pasang seperti ini nantinya. Nah ini saya skip ya untuk pemasangannya. Yuk. Nah teman-teman sekalian, jadi itu tadi ya segala rangkaian dari awal, pemaparan dari setiap sudut detailnya, baik secara fisik luarnya, terus bagian-bagian luarnya apa saja, kiri, kanan, depan, belakang, bakel, hingga bagian mesinnya seperti itu. Jadi sudah bisa disaksikan seperti apa ya, tidak ada yang ditutup-tutupi, dan ini memang tipe yang original. Dan untuk pemakaiannya tentu saja kembali pada masing-masing ya, apakah dia itu hobis atau kolektor. Nah dia tergantung tipe jenis apa. Nah terkait dengan tipe jedah, tentunya mungkin ini cocok buat siapa ya, misalnya para ini pemberangkatan di jasa PJ TKI misalnya seperti itu, atau beberapa kalangan muslim yang juga masih mempunyai ikatan erat dengan tanah suci ya, terkait dengan itu. Nah kurang lebih bisa jadi si arloji Bulgari Carbon Gold ini bisa menjadi satu aksen pilihan yang bisa menguatkan ornamen di pergelangan tangan kalian tentu saja. Dan kalau ada yang minat tentu saja bisa langsung kontak-kontak di bawah, tinggalkan komen, like, share tentu saja bagi kalangan-kalangan yang membutuhkan. Misalnya ada teman-teman kalian yang suka dengan arloji-arloji tertentu seperti ini. Oke ya. Dan mudah-mudahan paparan ini bermanfaat, itu saja. Jangan lupa subscribe, dan kita akan ketemu di menu konten di pojok arloji berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.